Pemirsa, 3 siswa SMP tewas terseret arus sungai saat berkemah di sekitar Curug Kembar, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sementara 1 siswa lainnya hilang dan saat ini masih dalam pencarian. Duka menyeliputi keluarga Amira Hana Pramono, salah satu korban tewas akibat terseret arus sungai Curug Kembar, Cisarua, Bogor. Sebelum dimakamkan, jenazah Amira disolati di musola dekat rumahnya. Keluarga serta kerabat korban pun turut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Amira berpamitan kepada orang tua untuk LDKS bersama sekolahnya SMP Islam Terpadu Al-Hikmah Depok pada Rabu pagi. Namun pada malam harinya, keluarga mendapat kabar duka dari salah satu guru pembimbing kegiatan LDKS tersebut. Baru kemarin pagi. Oh, dari kemarin pagi ya? Siang, dia makan siang sama sholat guru berjamaah. Siap. Terus habis itu curug, pas baliknya itu air bah. Oh, berarti almarhum terjebak gitu ya, Bang? Iya. Ya terjebak banyak, cuman yang hilang itu yang 4 itu. Yang 4 itu. Termasuk anak saya. Yang 4 itu ada yang ketemu jam 6, anak saya jam 9 malam. Yang satu lagi jam 10 malam, yang satu kan belum ketemu nih sampai sekarang. Sejumlah korban selamat menyebut saat kejadian kondisi curug tengah diguyur hujan deras. Para siswa sempat berhenti menunggu di tepi Curug Kembar saat terpisah dari kakak pembina yang mengawal rombongan. Saat tengah menunggu tersebut, tiba-tiba terlihat sejumlah siswa yang hanyut dalam derasnya aliran curug. Mereka pun sempat berteriak dan mencoba mencari bantuan. Namun nyatanya ada 4 temannya yang terseret arus curug. Saya kayak nunggu sama teman-teman saya. Pas saya nunggu teman-teman saya, ada anak perempuan hanyut gitu kan, pada panik semua. Kayak pada bilang ke kakaknya, kak tolongin kak, ini pada hanyut semua gitu kan. Terus ada anak-anak lagi, beberapa anak udah diselamatin, 2 cowok 2 cewek udah diselamatin, tapi sisanya juga walau alam. Sekitar jam 3 kurang. Setelah itu kita main air sebentar dan habis itu pulang. Tapi di tengah perjalanan ada geluduk dan cuaca juga udah mendung. Jadi akhirnya hujan turun. Akhirnya kita mau neduh juga susah. Terkait insiden ini, Pemkot Depok akan mengevaluasi kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS khususnya yang memiliki risiko tinggi. Untuk itu kami juga menghimbau kepada lembaga-lembaga pendidikan, sekolah ataupun lembaga apapun organisasi, karena memang kondisi alam sedang tidak ramah, hindari kegiatan-kegiatan yang mendekati tempat-tempat yang membuat banyak musibah terjadi. Selain Almira, ada 3 korban lainnya yang juga terseret arus curug, yakni Tara Taskin yang dimakamkan di Malang, Raka Alfa dimakamkan di Jakarta, serta Andini yang hingga kini masih dalam pencarian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan hingga tewas. 7 pelaku yang 4 diantaranya merupakan pelajar ditangkap polisi. Reval Reski Akbar, siswa kelas 2 SMK ini menjadi korban penganiayaan. Ia terkapar di pinggir jalan setelah 7 pelajar di Kampung Pasar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat menyerangnya dengan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban bersama temannya sedang nongkrong. Tiba-tiba para pelaku yang bersekolah di SMK Teknika datang dan menyerang korban. Korban yang sempat kabur kemudian dikejar lalu dianiaya dengan senjata tajam. Korban pun tewas akibat luka sayatan senjata tajam di punggung dan perut. Polisi pun mengamankan seluruh pelaku. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya masih pelajar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam dan seragam sekolah. Tulisan inisial dari sekolah SMK Pertanian Cibadak, namun pada saat di sekitar lokasi ada anak SMK Pertanian Cibadak yang lagi nongkrong sekitar pukul 9 malam, dikejar oleh para pelaku dan teman-temannya
dan korban yang lari terpisah dari teman-temannya didapat oleh inisial DN dan langsung dilakukan penganiayaan, pembacokan dengan menggunakan celurit di punggung kanan. Para pelaku terancam dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan untuk mengetahui kasus hukum terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Reval Reski Akbar, siswa kelas 2 SMK oleh 7 pelajar, sudah bergabung bersama News Siang AKP Dian Purnomo, Kasat Reskrim Polres Sukabumi. Selamat siang, Pak Dian. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Dian, apakah sudah berhasil terungkap motif dari penganiayaan tersebut? Apa permasalahan di antara dua kelompok ini? Baik, Mbak, kami jelaskan terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal. Ini kita sudah amankan 7 pelaku, 4 diantaranya anak-anak. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami, motif dari pelaku terhadap korban adalah berkaitan dengan rivalitas antar kelompok dengan sentimen negatif. Rivalitas antar kelompok ini maksudnya apakah memang dua-duanya adu kekuatan atau mungkin ada saling tersinggung yang membuat hal ini terjadi, Pak? Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku menerangkan bahwasanya pelaku dulu pernah sekolah di SMK tersebut dan sering diperlakukan tidak jelas atau dalam bahasa ini pembulian terhadap pelaku. Jadi bisa dibilang sebagai aksi balas dendam begitu ya? Betul. Baik, lantas dari mana para pelaku yang masih anak sekolah ini mendapatkan senjata tajam tersebut? Dari kasus tersebut kita amankan barang bukti celurit dan golok, dan dari sajam tersebut kita dapat keterangan bahwasanya pelaku inisial DN ini mendapat sajam dari salah satu pelaku juga berinisial FA. Baik, ini apakah memang aksinya sudah direncanakan sebelumnya, Pak, atau memang aksi ini spontan? Kronologis dari kasus tersebut bisa saya jelaskan, Mas. Pada awalnya yaitu kelompok pelaku melakukan patroli atau menyusuri tempat berkumpulnya dari kelompok B, yaitu kelompok korban. Pada saat mereka bertemu di TKP, langsung pelaku melakukan penyerangan dan pengejaran, dan kelompok korban ada salah satu yang terpisah, yaitu korban, langsung diserang oleh pelaku menggunakan sajam, diserang di bagian bahu dan di bagian perut. Baik, Bapak, terakhir apa pasal yang akan dikenakan untuk pelaku mengingat ada 4 pelajar ini masih di bawah umur? Terhadap 7 pelaku, kami sanggahkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 358 KUHP, dan juga kita mempedomani dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak untuk melakukan penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Baik, terima kasih AKP Dian Purnomo, Kasat Reskrim Polres Sukabumi telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu, Bapak. Pemirsa, Lesti Kejora akhirnya mencabut laporan tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.